Shalom, Sobat BSJD GKE yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik dan diberkati Tuhan. Saya Vikaris Ronaldo yang melayani di Resort GKE Sintang. Sangat senang karena diberikan kesempatan melayani di program BSJD GKE hari ini. Semoga firman Tuhan yang diperdengarkan dapat memberikan semangat untuk terus memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini nas GKE yang diperhadapkan untuk kita diambil dari kitab Ayub pasal 36 ayat 24 sampai 33. Tetapi saya tidak membaca semuanya, melainkan 2 ayat saja, yakni ayat 24 dan 26. Walaupun demikian, firman Tuhan yang diperdengarkan mencangkup keseluruhan nas. Ayat 24, ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang telah dinyanyikan oleh manusia. Ayat 26, sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak terselidiki. Amin. Sobat BSJD GKE yang dikasihi oleh Yesus Kristus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sengsara berarti kesulitan dan kesusahan hidup atau penderitaan. Melihat arti kata ini, terbuka ruang bagi kata sengsara untuk masuk dalam berbagai konteks kehidupan. Contoh, kata sengsara bisa diperhadapkan untuk situasi penjajahan yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia. Demikian juga kata sengsara yang diperhadapkan pada situasi kesusahan hidup, seperti bergumul menghadapi penyakit, kegagalan, sulit mencari pekerjaan yang berpenghasilan bagus, arus kehidupan tidak sesuai dengan keinginan, dan ada banyak contoh lainnya. Pada umumnya, jikalau kita mengalami sengsara, sulit bagi kita untuk menjunjung tinggi perbuatan Allah, mengakui Allah berkuasa, dan hidup memuliakannya. Apalagi jikalau kita memiliki 2 sikap, yakni pertama, menganggap diri benar dan seimbang dengan Allah. Misalnya, merasa diri punya kejayaan, kekayaan, jabatan, berjiwa sosial tinggi, dan sangat dihormati. Jikalau ada pujian dan kemuliaan, rasa-rasanya nama kita yang harus dipuji dan dimuliakan terlebih dahulu. Dan hal tersebut terkadang dapat membuat kita lupa diri. Makanya jikalau ada sengsara yang dialami, ada masalah yang dialami, pasti ada sikap kedua yang sering kita miliki, yakni berprasangka terhadap Allah. Di dalamnya kita banyak bicara dan menyalahkan Allah. Kenapa kok saya yang benar ini bisa mengalami sengsara? Seharusnya saya memiliki hidup yang mulus, bukan kesusahan. Dari 2 sikap ini, jikalau kita tidak menyadarinya, secara tidak langsung sengsara itu akan semakin menjadi-jadi. Tetapi jikalau kita menyadari 2 sikap ini dan memaknai sengsara atau kesusahan hidup sebagai upaya menjadi lebih baik, niscaya kita dipulihkan, semakin diberkati Allah. Kita semakin menjunjung tinggi perbuatannya. Kita semakin mengakui Allah berkuasa. Tidak ada yang sebanding dengannya. Dan tentunya hidup kita untuk memuliakannya. Sobat BSJD GKE yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Elihu menyampaikan nasihat kepada Ayub yang sedang bergumul dalam sengsaranya. Elihu menyampaikan nasihat dalam terang hikmat yang maha kuasa untuk menyadarkan Ayub di tengah pergumulan. Sejauh ini mungkin Ayub masih berada pada pemahaman bahwa dirinya benar, bersih, tanpa melakukan kesalahan, dan ia masih berprasangka terhadap perbuatan Tuhan kepada dirinya. Situasi ini wajar. Mungkin Ayub masih mengingat bahwa selama hidupnya dia lebih banyak berbuat baik daripada berbuat jahat, dan bahkan mungkin saja Ayub berada pada pemahaman yang seimbang dengan Allah. Makanya dia tidak menerima begitu saja sengsara yang dialaminya. Nah, pemikiran demikian bisa saja dialami oleh kita sekarang.
kok bisa ya saya yang baik ini hidup sengsara dan banyak masalah. Padahal saya sudah rajin beribadah, berbuat baik, bahkan membantu gereja. Pemikiran demikian seolah-olah kita merasa seimbang dengan Allah. Ayat 24, ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang telah dinyanyikan oleh manusia. Ayat ini memperlihatkan bahwa manusia harus menjunjung tinggi perbuatan Allah. Di tengah sengsara, Allah tetap dan akan terus menjaga, menolong, memulihkan, dan menyadarkan diri kita bahwa yang berkuasa itu adalah Allah. Misalnya, sekarang kita berada dalam kesusahan hidup, sejenaklah merenung, pikirkan dalam terang yang maha kuasa, apa yang menyebabkan sengsara, dan apa yang harus perlu diperbaiki. Tentu yang baik akan membawa kita pada perbuatan dan menjunjung tinggi kemuliaan Allah, bukan pada dua sikap tadi, yakni menganggap diri benar dan berprasangka terhadap Allah. Toh, di tengah kesusahan hidup, Allah tetap ada dan selalu menolong serta memulihkan. Ayat 26, sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak terselidiki. Kita harus meyakini bahwa Allah itu besar dan tidak ada bandingnya. Pengetahuan, jabatan, kekayaan, kehormatan, itu semua tidak sebanding dengan kebesaran Allah. Kalau pengetahuan kita berkata bahwa seharusnya orang yang baik akan menerima hidup yang mulus bukan sengsara, tetapi kita harus mengakui juga bahwa sekecil apapun sikap yang tidak baik selalu mengganggu diri kita. Ingatlah bahwa Allah itu besar dan tidak tercapai oleh pengetahuan. Sobat BSJD GKI yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di tengah pergumulan hidup saat ini yang seringkali membuat kita berada pada situasi sengsara, refleksi firman Tuhan hari ini menghantar kita pada dua hal berikut. Pertama, pulihkan hubungan dengan Allah. Kalau saat ini kita di tengah sengsara lebih banyak untuk berprasangka terhadap Allah dan membenarkan diri di hadapan Allah, sejenaklah merenung. Apakah iya kita mau hubungan dengan Allah menjadi rusak hanya gara-gara mempertahankan dua sikap tadi? Ingatlah bahwa kita hanyalah debu tanah. Tanpa Allah memberikan napas, kita tidak ada artinya. Pulihkan hubungan dengan Allah melalui pengakuan, pujian hormat, dan menjunjung tinggi namanya. Ayub pada bacaan selanjutnya telah memulihkan hubungannya dengan Allah. Allah memulihkannya dan Allah memberkati Ayub secara luar biasa. Kedua, hidup yang memuliakan Allah. Ada banyak jalan hidup yang kita lalui, tetapi kita tidak dapat menyelami perbuatan Allah. Kalau saat ini sengsara yang kita alami menurut pemahaman kita tidak sesuai dengan yang diharapkan, yakinlah bahwa Allah itu besar dan berkuasa untuk menolong, menyertai dan memulihkan kita di tengah sengsara. Alangkah indahnya di tengah sengsara kita dapat sadar bahwa kesusahan hidup ini bisa menjadi momen terbaik untuk memiliki komitmen menjadi lebih baik dan memuliakan Allah. Bayangkan saja, jikalau kita berada pada situasi sengsara, tetapi masih bisa berkata, Allah itu besar, baik, berkuasa, dan perbuatannya selalu membuat kita ingin hidup memuliakan Allah. Allah pasti memulihkan, menolong, dan berkuasa agar hidup kita bisa melewati sengsara. Dan kedepannya, hidup kita akan selalu memuliakan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga,
Kami bersyukur atas firman yang kami dengar hari ini. Kiranya firman menjadi dasar untuk terus hidup yang memuliakan Allah. Kami memohon kehendak-Mu jadi pada hari ini, ketika kami melakukan berbagai aktivitas kami masing-masing. Dari semua sengsara atau kesusahan hidup yang kami lalui, kiranya pertolongan-Mu selalu nyata terjadi, dan kami terus meninggikan perbuatan-Mu. Berkatilah program BSJD GKI agar terus eksis memberitakan kabar baik demi kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami yang kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.